bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Kau amat baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini dalam Sermon Today saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati yang gembira. Dan kebenaran kali ini, kebenaran firman Tuhan kali ini saya dasari dari Amsal pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ayat yang ke-17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami hidup yang berkesusahan. Mungkin hidup berkesusahan yang dialami oleh begitu banyak orang hari-hari ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai.
Banyak juga orang berkesusahan, mungkin karena menderita sakit, penyakit. Ada juga orang yang berkesusahan oleh karena masalah ekonomi yang dihadapinya. Dan mungkin juga orang berkesusahan karena pergumulan di dalam rumah tangga. Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh begitu banyak orang hari-hari ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki hati yang gembira. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15 dari Amsal pasal 15. Di sana dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang berkesusahan, harusnya hari-hari mereka adalah hari-hari yang buruk. Tetapi saudaraku yang kekasih, jika hati kita gembira dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, firman Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-15, mereka akan selalu berpesta. Saudara-saudaraku yang kekasih, berpesta itu artinya selalu ada ungkapan syukur, bersikap positif, lalu sungguh-sungguh menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara, unsur apa saja yang penting yang akan membentuk hati yang gembira? Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, unsur yang pertama yang penting yang membentuk hati yang gembira adalah takut akan Tuhan. Di ayat 16 firman Tuhan berkata demikian, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, istilah takut akan Tuhan itu menunjukkan kepada hidup yang selalu mensyukuri berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan yang terbesar yang saya dan saudara, yang kita orang percaya alami? Tentunya berkat Tuhan yang terbesar adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada saya dan saudara lewat pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan selalu kita mensyukuri berkat Tuhan ini, maka hati kita pasti akan menjadi hati yang gembira. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4, di sana firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, bersukacitalah dalam perintah Tuhan kepada saya dan saudara. Di Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang kekasih, takut akan Tuhan akan membuat hati saya dan saudara senantiasa bergembira. Itu unsur yang pertama yang membentuk hati yang gembira adalah takut akan Tuhan. Unsur yang kedua yang penting membentuk hati yang gembira adalah kasih terhadap sesama. Di ayat 17 dari pembacaan kita dalam Amsal pasal 15 ini, ayat 17 bilang demikian, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudaraku yang kekasih, penulis Amsal menekankan betapa pentingnya mewarnai persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita. Tanpa kasih, saudaraku yang kekasih, kemewahan hidup tidak akan membawa kegembiraan. Salah satu hal yang penting dari kasih terhadap sesama adalah kita memberikan, menolong, membantu, bahkan kita mengampuni orang yang telah menyakiti
hati kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sekali lagi, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, senantiasa kalau hatinya memiliki hati yang gembira, maka unsur penting yang harus ada di dalamnya adalah kasih terhadap sesama. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, unsur penting yang membuat hati kita sebagai orang yang percaya memiliki hati yang gembira, yaitu kita harus memiliki kesabaran. Kita harus memiliki sabar. Saudara, di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudaraku yang kekasih, yang dimaksud sabar ini adalah kita bisa menahan diri, bahkan berbuat kebaikan bagi orang yang menjengkelkan. Saudara, Abraham, contoh di dalam Alkitab, bagaimana dia sabar terhadap persoalan di antara gembala-gembala dombanya yang berselisih dengan para gembala domba Lot. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesabaran adalah hal yang penting untuk membentuk hati yang gembira di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah ketiga hal ini, hati yang gembira, yang membentuk hati yang gembira dalam diri saya dan saudara, unsur penting yaitu kita takut akan Tuhan, lalu kemudian kita mengasihi, kasih terhadap sesama, dan hidup kita senantiasa sabar. Pandemi masih ada sampai dengan hari ini. Begitu banyak orang mengalami kesusahan, tetapi Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara supaya kita tetap memiliki hati yang gembira. Amin buat kebenaran firman Tuhan kali ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam anak tunggalmu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa kasih-Nya kepada kami, yang memberikan kami keselamatan yang tiada taranya, satu anugerah yang luar biasa yang kami miliki sebagai orang yang percaya kepadamu. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami melihat, kami mengalami begitu banyak hal-hal, pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Kami boleh melihat ada begitu banyak orang, bahkan mungkin termasuk di antara kami, mengalami hari-hari yang penuh dengan kesusahan, hari-hari yang buruk. Tetapi kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu kali ini, bahwa sebagai orang yang percaya, apapun situasinya, apapun kondisi yang kami alami, Tuhan inginkan kami tetap memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih terhadap sesama, dan di dalam kesabaran, kami akan mengalami hati yang penuh dengan kegembiraan. Oleh karenanya Tuhan, berkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua dalam menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan tolong senantiasa kehidupan mereka dalam menghadapi situasi yang sulit, pandemi yang terus berlangsung, bahkan tingkat penyebaran virus ini luar biasa hari-hari ini, mengkhawatirkan bagi kami. Tetapi kami sebagai orang percaya tetap bersandar kepada Tuhan yang memiliki hidup kami, yang akan menolong kami, yang akan melindungi kami. Itu sebabnya berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa beri hikmat bagi mereka. Tuhan senantiasa tolong mereka, lindungi mereka. Kami berdoa, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka.
Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan hidup. Tuhan, tolong senantiasa kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami damai dan sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, di dalam memulihkan kondisi yang terjadi di bangsa ini akibat COVID-19. Tuhan, beri hikmat bagi pemerintah kami, sehingga mereka boleh cakap menangani dan mereka boleh membawa bangsa ini keluar dari persoalan yang dihadapi hari-hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya sepanjang hari ini damai dan sejahtera Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.